Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di multi channel ya teman-teman. Di video kali ini saya akan coba sharing atau berbagi seputaran teknik ya teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan coba sharing mengenai sebuah aplikasi atau software atau platform yang biasa digunakan untuk menggambar sebuah objek dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi. Nah, nama software ini AutoCAD teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang belum familiar atau belum tahu apa itu AutoCAD, saya jelaskan sedikit. Jadi AutoCAD ini dalam dunia desainer atau dunia gambar menggambar ini banyak digunakan baik di perusahaan atau nanti di bangku sekolah pun mungkin sekarang udah mulai diajar-ajarkan, karena itu sebagai bekal untuk nanti masuk ke dunia industri atau perusahaan manufaktur teman-teman. Nah, kenapa aplikasi ini banyak digunakan atau software ini banyak digunakan? Karena ini merupakan software dasar atau basic yang bisa teman-teman gunakan untuk mendesain sebuah objek. Misalkan teman-teman ingin membuat lemari atau membuat denah atau membuat desain mobil, desain motor dalam bidang otomotif dan lain sebagainya, itu bisa menggunakan software AutoCAD ini. Jadi banyak fungsinya. AutoCAD ini bisa dibilang tergolong software atau platform yang klasik teman-teman. Nah, yang saya gunakan ini nanti adalah AutoCAD tahun 2007. Memang tergolong lama, tergolong klasik ya teman-teman, tapi masih bisa digunakan untuk desain ya objek-objek yang di dunia industri ya teman-teman. Jadi nggak ketinggalan zaman banget ya teman-teman. Jadi masih bisa digunakan. Mungkin kalau untuk yang lebih detailan nanti teman-teman bisa belajar software Autodesk Inventor atau CATIA dan lain sebagainya yang bisa nanti dianimasikan atau disimulasikan langsung objeknya dalam bentuk 3D ya teman-teman. Nah, di sini saya akan memberikan suatu tutorial untuk AutoCAD dalam bentuk 2 dimensi. Nanti fungsi-fungsinya saya akan terangkan yang paling umum aja digunakan. Jadi tidak semuanya fungsi-fungsi AutoCAD saya jelaskan ke teman-teman karena akan membutuhkan waktu yang lama. Jadi saya di sini paling tidak teman-teman bisa paham dan bisa menggunakan software itu dalam waktu kurang dari 1 jam. Teman-teman sudah bisa paham dan sudah bisa pakai softwarenya dan sudah bisa mendesain atau membuat gambar juga ya teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman silahkan bisa lihat di video tutorialnya berikut ini. Tampilannya seperti ini ya teman-teman. Ini screen hitam ini itu dinamakan model screen. Jadi teman-teman bisa mengkreasikan ide teman-teman di model screen ini sekreatif mungkin. Karena di model screen ini teman-teman tidak terbatas dengan ukuran. Misalkan teman-teman ingin membuat sebuah objek atau sebuah benda atau mendesain sebuah gambar yang besar banget atau kecil banget bisa di screen ini. Tapi nanti jika teman-teman ingin membuat plot atau dicetak atau di print, teman-teman jangan ngeprint dari screen model ini, teman-teman. Kenapa? Karena di screen model ini tidak ada ukuran kertasnya, teman-teman. Kalau untuk ukuran kertas nanti teman-teman ingin sesuaikan, misalkan ingin dicetak ke ukuran A4, A5, A2, A3, nah teman-teman nanti bisa menggunakan screen layout, teman-teman. Nanti kita juga akan bahas di sesi kali ini, teman-teman. Nah, untuk sesi model, ini kita langsung aja kita coba menggambar ya, teman-teman. Di sini banyak nih optionnya nih. Optionnya banyak. Ada garis, ada kotak, ada apa nih fungsinya. Nah, kita coba mulai dari yang sebelah kiri dulu, teman-teman. Panel sebelah kiri. Di sini ada ikon garis, ada ikon poligon, polyline, atau ikon segi 4, garis melengkung, lingkaran, dan lain sebagainya. Kita akan coba langsung aja gambar ikon garis itu seperti apa sih. Kita klik aja di sini teman-teman, ikon garis, klik kiri mouse di sini, tarik, klik kiri mouse di sini, enter. Jadi ikon garis teman-teman. Kalau teman-teman ingin bikin garis ini lebih panjang, klik garisnya, panjangin seperti ini, klik kiri di sini, tekan escape. Nah, supaya keluar dari edit mode. Karena kalau edit mode itu cirinya kayak gini nih, garis objeknya putus-putus, ada titik biru begini nih, titik-titik biru. Itu edit mode, jadi mode edit. Nah, tekan escape keluar jadi garis. Nah, kalau teman-teman tadi gambar garisnya tidak tekan enter, misalkan nih, line, klik di sini nggak ditekan enter.
teman-teman bisa lanjut gambar garisnya ke sini, gambar garis, klik lagi kiri mouse, ke sini klik lagi, ke sini klik lagi, ke sini. Sebelum teman-teman tekan enter, ini garis tidak akan hilang fungsinya, tetap ada fungsi lainnya tuh. Tapi kalau teman-teman tekan enter di sini, selesai, teman-teman gambar di titik akhirnya garis ini, gitu teman-teman. Untuk mendelete, teman-teman bisa klik garisnya delete, atau garisnya satu persatu ini dan ini, delete, atau di blok seperti ini, delete. Nah, seperti itu teman-teman untuk menggambar garis. Lalu untuk menggambar garis lengkung gimana? Garis lengkung ini poinnya ada 3 teman-teman. Jadi titik awal, titik puncak atau titik terendah, dan titik akhir. Contoh nih, kita gambar garis. Modenya itu arc. Nama garis itu arc atau garis lengkung. Kita klik garis lengkungnya, kita tentukan titik awalnya. Titik awalnya di sini misalkan. Klik kiri mouse, titik puncaknya di mana? Mau titik puncak tertinggi di sini atau titik terendah puncaknya di sini. Kalau teman-teman ingin membuat lengkungannya ke arah atas, berarti titik puncaknya tertinggi di sini. Misalkan setinggi nih, puncak lengkungan gininya, titik tertingginya di sini. Teman-teman klik di sini, terus tentukan titik akhirnya. Nah, tarik lagi ke sini. Nah, ini jadi garis melengkung. Kalau teman-teman tarik garis akhirnya mendekati garis awal, titik awal, itu akan menjadi sebuah lingkaran teman-teman tuh seperti ini. Nah, tapi teman-teman ingin membuat bentuk kubah gitu ya. Nah, ini tarik aja begini. Klik kiri mouse di sini. Nah, jadi bentuk kubah. Ini untuk mengeditnya gimana? Tinggal klik aja garisnya. Misalkan dideketin ke sini kubahnya, atau lengkungannya ingin dipindahin ke bawah, pindahin ke bawah gini. Nah, jadi ke bawah lengkungannya. Seperti itu teman-teman. Itu untuk fungsi garis lengkung. Nah, ada lagi fungsi gambar kotak atau rectangle. Nah, di sini klik aja gambar perseginya di sini, klik di sini, tarik. Nah, ini sebesar apa nih fungsi kotaknya ini? Ingin segini, 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 atau segini misalkan, segini, klik aja kiri mouse di sini. Jadi fungsi kotak. Nah, seperti itu fungsi kotak, teman-teman. Lalu untuk fungsi lingkaran seperti apa? Sama seperti fungsi kotak, klik aja gambar lingkarannya, taruh di sini, tarik. Nah, akan terbentuk lingkaran tuh. Terbentuk lingkaran, klik di sini. Jadi sebuah lingkaran. Gitu, teman-teman. Nah, lalu fungsi poligon, polyline. Nah, di sini poligon ini kalau diklik di sini, ini kenapa teman-teman tidak bisa langsung gambar? Di sini teman-teman diminta untuk menentukan berapa sisi yang ingin teman-teman gambar. Biasanya fungsi poligon ini itu untuk membuat segi 5 ke atas, artinya pentagon ke atas. Pentagon kan segi 5, heksagon segi 6, dan lain sebagainya sampai segi 10 juga bisa teman-teman. Di sini coba kita akan buat segi 6. Berarti kan teman-teman klik dulu icon poligonnya, klik di sini. Teman-teman lihat ke paling bawah. Paling bawah itu ada komen. Komennya itu tulisannya polygon enter number of side. Jadi berapa sisi yang ingin teman-teman buat. Tadi kan kita akan buat segi 6, berarti 6 sisi. Teman-teman klik di situ, tulis angka 6 di keyboard, klik angka 6. Nah, sudah muncul angka 6, teman-teman enter. Muncul lagi komen, specific center of polygon. Jadi titik centernya itu mau dari mana teman-teman mulai gambar poligonnya. Nah, teman-teman klik aja 0, ketik 0 di keyboard, ketik 0. Kenapa 0? Karena titik awal atau titik center itu adanya di titik 0, bukan titik 1, bukan titik 2, adanya di titik 0. Kita mulai dari titik 0 untuk menggambar poligon. Setelah diketik titik 0, arahkan kursor teman-teman ke sini ke screen model. Ke teman-teman enter. Enter. Enter lagi. Nah, jadi ini poligon. Ini sebesar apa poligonnya? Ini segi 6. Nah, seperti itu. Nah, untuk segi 6 kenapa nggak bisa pakai garis atau pakai line? Bisa aja teman-teman gambar seperti pakai line. Cuman kalau seperti ini, nih teman-teman nggak rata. Wow, garis-garisnya nggak rata. Kalau ini sisinya semua sama. Misalkan ini segi 6. Teman-teman ingin menggambar segi 10. Klik aja icon polyline. Terus enter. Side numbernya misalkan 10. Enter, mulainya dari senternya dari 0. Enter. Enter lagi. Nah, ini segi 10. Nah, ini udah pasti sama teman-teman, setiap sisinya panjangnya udah pasti sama. Seperti itu teman-teman, itu fungsi polyline atau poligon ya teman-teman.
Nah, di sini juga di sebelah kiri itu ada fungsi yang namanya fungsi teks. Jadi teman-teman bisa membuat teks di sini. Misalkan klik huruf A ini, teks, tarik ke sini, misalkan tulis tes. Teman-teman jangan langsung klik OK di sini nih. Kalau klik OK di sini hilang tulisannya. Tulisannya hilang. Sebenarnya itu nggak hilang, teman-teman. Tulisannya itu bisa jadi terlalu kecil, teman-teman. Jadi nggak tulisannya itu kecil, jadi ukuran mikro. Kalau teman-teman lihat nih di sini, kalau saya bikin teks tulisannya nih. Tulisannya itu nih, ukurannya hanya 0,2, nggak kelihatan, teman-teman. Supaya ini kelihatan, teman-teman klik aja di sini 60. Gede tulisannya. Baru oke. Ini contoh nih 60 di blok dulu nih. 60 tes gini ya. Tes di blok tulis 60. Enter. Nah, kan jadi gede nih tulisannya. Ini sebenarnya tidak besar, teman-teman. Teman-teman klik aja oke. Tuh. Ini 60 aja segini. Gedenya nih, teman-teman. Gimana tadi 0,2? Lebih kecil lagi, sebenarnya bukan hilang, nggak kelihatan. Ini tes nih, ini 60, gedenya segini 60. 60. Ini untuk fungsi teks ya, teman-teman. Nah, lalu kita pindah ke sebelah kanan, teman-teman. Kita pindah ke sebelah kanan. Nah, di sini ada fungsi eraser untuk menghapus, fungsi copy biasa untuk mengcopy benda. Fungsi copy itu gini, misalkan saya ingin mengcopy lingkaran ini. Lingkaran ini saya blok. Lingkaran ini saya blok. Saya Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini di copy. Seperti itu, ini fungsi copy. Kalau fungsi ini ada lagi fungsi namanya fungsi mirror. Mirror itu cermin, teman-teman. Jadi kita akan membuat cermin suatu barang. Misalkan gini, teman-teman kalau ingin menggambar sebuah objek. Misalkan kalau teman-teman, kalau saya waktu itu menggambar objek, nggak objek full. Saya gambar satu sisinya dulu, baru saya mirroring. Kenapa? Biar mudah, teman-teman. Misalkan gini. Kalau teman-teman ingin menggambar sebuah podium juara, teman-teman kan harus begini nih. Gambarnya. Kesini dulu, kesini dulu, kesini dulu, kesini dulu, nih. Kesini, turun lagi ke sini. Nah, dan ini belum tentu sama nih. Loh, belum tentu sama ininya. Nah, untuk lebih mudahnya saya gambar sebelah sisi dulu, teman-teman. Gini misalkan. Gini, saya gambar begini. Ini podiumnya, gini. Ini saya akan mirroring. Jadi dicerminkan. Ini kita bikin bayangannya bahasanya. Berarti kalau dicerminkan, kita akan buat cerminnya dulu. Pakai bantuan line. Teman-teman gambar garis di sini. Ini sebagai cerminnya, teman-teman. Nih, yang saya kasih warna biru, ini cerminnya. Nah, ini cerminnya nih, yang warna biru ini cermin. Kita akan buat bayangan di sebelahnya. Pakai fungsi mirroring. Caranya gini. Teman-teman klik fungsi mirroringnya, icon mirror ini klik. Teman-teman blok objek mana yang akan di mirror, yang akan dicerminkan. Ini semua saya akan cerminkan, saya blok semua. Sampai ada garisnya putus-putus begini. Teman-teman enter. Enter. Nah, cerminnya ada di mana? Cerminnya di sini. Saya klik di sini. Titik acuannya di sini. Klik kiri mouse di sini. Putar. Nah, udah diklik kiri mouse putar. Nah, mirror nih. Klik lagi di sini, kiri mouse. Hilang, enter. Nah, jadi dia mirroring podium. Ini kiri kanan udah pasti sama, teman-teman, ukurannya. Karena dia dicerminkan. Lalu gimana kalau posisinya mirrornya bukan dari titik cermin ini? Bisa aja, teman-teman. Tapi nggak center nih, misalkan. Saya mirror, yang ini saya mirror. Ntar saya mirrornya mau di sini nih. Sembarang titiknya di sini saya mau mirror di sini. Klik aja kiri mouse. Teman-teman putar gini. Nih. Nah. Tuh, bendanya nggak pas tuh. Tuh, jatuhnya ini udah ketemu titiknya tapi dia masih miring. Nah, nggak pas ketemunya. Atau dia mau di sembarang lagi, misalkan mirror. Di sini. Misalkan di sini nih, di bawah. Nah, tuh, jadi begitu. Acak-acakan teman-teman tuh. Nggak center, makanya saya pakai garis bantu yang saya sebut dengan cerminnya lah gitu teman-teman. Nah, cerminnya seperti itu. Nah, itu fungsi mirror. Langsung di sini ada fungsi offset.
Offset itu apa sih? Offset itu untuk bahasanya mengcopy benda dengan ukuran yang sama. Contoh begini, offset itu. Kita akan menggeser atau mengcopy nih cermin ini yang warna biru ke sebelah kiri sejauh 50 cm misalkan. Teman klik aja nih offset teman-teman nih. Offset itu kalau shortcut di keyboardnya O. Teman-teman ketik O, enter. Offsetnya mau berapa? 50 cm kan? Ketik angka 50, enter. Nah, kursornya jadi bentuk kotak nih. Bentuk kotaknya teman-teman klik ke sini, ke benda yang akan di offset, ke gambar yang akan di offset. Klik di sini, offsetnya mau ke arah kiri apa ke arah kanan? Misalkan saya ke arah kiri. Pindahin offset ke arah kiri. Misalkan O 50 ke kiri. Ini jaraknya ini udah pasti 50. 50. Nih, kalau teman-teman tidak percaya saya buat dimensinya nih. Ini 50 nih. 50. Tuh, 50 teman-teman. 50 nih ukurannya. Gitu teman-teman. Ini juga kalau O 50, ini udah pasti sama nih jaraknya. Ini 50, ini 50, atau ini ke bawah juga bisa, ke sini 50, ke sini 50, ke samping sini 50, ke samping sini 50 gitu teman-teman. Itu fungsi offset. Nah, lalu ada lagi fungsi yang namanya fungsi apa nih setelah offset? Move. Move itu untuk memindahkan benda secara keseluruhan. Jadi bukan satu benda dua benda, untuk keseluruhan. Misalkan teman-teman blok dulu ini semua. Fungsi move itu shortcut di keyboardnya M. Jadi teman-teman klik M, enter. Nah, titik-titik birunya hilang. Ini di layar ini titik-titik birunya hilang. Ini teman-teman bisa geser langsung ke sini apa kemana nih? Misalkan ke sini. Nah, move. Lalu gimana untuk fungsi scale atau skala? Nah, skala ini untuk membesar atau memperkecil ya teman-teman. Caranya teman-teman klik scale, ini fungsi scale di sebelah kanan. Blok bendanya yang akan diskalain seperti ini, enter. Nah, teman-teman sembarang aja mau di mana narik garis skalanya. Misalkan di sini. Tarik, klik kiri mouse, lepas, tarik. Nah, ini skala nih. Nah, misalkan teman-teman ingin memperbesar 2 kali lipat. Teman-teman langsung aja di keyboard ketik 2, enter. Nah, dia berbesar 2 kali lipat. Misalkan teman-teman ingin memperkecil 2 kali lipat, blok lagi aja, scale. Nah, klik di sini, ingin memperkecil 2 kali lipat. Berarti kan kalau memperkecil 2 kali lipat, setengahnya ya. 1 dibagi 2, berarti setengahnya. Diperkecil setengahnya. Ketik 0,5, enter. Nah, jadi kecil. Lebih kecil setengahnya gitu. Itu fungsi skala teman-teman. Nah, di sini juga saya lupa untuk melakukan zoom in, zoom out, pakai scroll ya teman-teman. Zoom in, zoom out. Lalu untuk memindah-mindahkan barang, bukan barangnya di move, tapi screen-nya. Kita geser-geser screen-nya. Itu klik, tahan, tengah scroll. Jadi scroll-nya itu teman-teman klik, teman-teman tahan. Klik gini sampai ada bentuk tangan, kursor berubah jadi bentuk tangan. Tahan, nah bisa digeser-geser gini screen-nya nih. Bukan objeknya, tapi screen-nya yang digeser nih. Seperti ini ya teman-teman. Begitu. Nah, di sini setelah fungsi scale ada fungsi trim. Fungsi trim itu namanya fungsi memotong. Bahasa umumnya itu trim itu memotong. Nah, gimana cara memotong? Kayak gimana? Nah, contoh begini. Saya gambar di sini kotak. Kotak. Teman-teman di sini ada lagi gambar contoh lingkaran. Lingkaran kayak begini. Saya move ke sini. Nah, di sini teman-teman ingin membuang yang ini, yang di lingkaran. Jadi lingkaran ini nanti kita trim, kita potong dibagi 2. Jadi yang sebelah kanan lingkaran dibuang, yang sebelah kirinya jangan dibuang gitu teman-teman. Caranya teman-teman bikin pisau. Trim itu kan memotong. Teman-teman harus punya pisaunya bahasanya. Pisaunya itu kita gambar pakai line, pakai garis biasa, line, garis di sini, pisaunya pas di tengah-tengah. Nah, pas di tengah-tengah garis. Nah, ini kita jadikan sebagai pisau nih, yang warna merah ini pisau. Nah, pisaunya ini. Teman-teman klik trim, nih fungsi trim. Ketik fungsi trim. Nah, pisaunya mana? Pisaunya yang garis warna merah.
klik garis warna merah sebagai pisau. Oke, jadi putus-putus garisnya. Enter. Setelah di enter, yang mau teman-teman buang yang mana, yang dipotong. Yang sebelah kanan kan tadi, klik aja sebelah kanan gini di blok. Tuh, hilang. Dibuang yang sebelah kanan. Jadi yang sebelah kiri aja yang tersisa. Itu fungsi trim. Nah, untuk fungsi trim itu untuk pisau yang bentuknya lurus. Trim juga bisa pisau bentuknya bulat, teman-teman. Misalkan gini. Nah, ini saya coba pakai segi 6. Misalkan gini. Ini saya move. Misalkan ke sini ya. Nah, pisaunya bentuknya bulat nih begini nih. Pisaunya bulat. Nah, ini saya move. Ini bisa juga teman-teman. Taruh di sini nih. Nah, kita akan memotong yang di luar lingkaran ini dibuang, yang di dalamnya dipertahankan, di trim. Nah, pisaunya ini yang bulatnya ini lingkarannya pisaunya. Kita pencet fungsi trim. Pisaunya yang mana? Pisaunya yang bulat. Klik bulat sampai garis yang bulat ini putus-putus. Enter. Kita klik yang mau dibuang. Yang mau dibuang itu kan yang di luar lingkaran kan? Ya udah blok aja yang di luar lingkaran seperti ini. Nah, putus dia. Tinggal yang ada di dalam lingkaran aja yang bertahan. Gitu teman-teman. Fungsi trim ini untuk apa sih? Dia untuk zooming fungsinya. Jadi misalkan gini. Di sini ada sebuah begini. Nah, sudut ini kan kalau kita zoom gini kan kalau di aplikasi gampang teman-teman tuh. Tinggal dilihat aja ini sudut itu lancip apa tumpul. Tinggal di zoom aja begini. Gampang. Tapi kalau di sebuah gambar udah di print kan nggak tahu ini sudut ini lancip apa enggak gitu kan. Sekarang kita belajar dulu fungsi chamfer teman-teman. Jadi gini. Nanti itu fungsinya untuk zoom tuh biar teman-teman paham. Misalkan chamfer nih. Chamfer itu jadi ini kan ujungnya tajam nih. Kita bikin supaya nggak tajam pakai fungsi chamfer. Nah, di sini teman-teman lihat nih, sebelah kanan agak ke bawah ada tulisan chamfer. Klik aja fungsi chamfer. Di sini di komen ada tulisan polyline, distance, angle, trim, method, multiple. Teman-teman pilih yang distance. Distance itu ketik aja di keyboard huruf D. Huruf D, enter. Chamfernya mau berapa? Misalkan chamfernya 40. Ketik aja angka 40, enter 2 kali. Enter, enter. Nah, si kursor jadi kotak bentukannya teman-teman. Teman-teman pertama garis yang mau dicamper yang mana? Garis yang pertama yang ini jadi putus-putus. Yang kedua yang ini yang di bawahnya. Nah, dia jadi miring. Jadi haluskan nih, jadi nggak tajam. Nah, gitu fungsinya teman-teman untuk zoom. Untuk chamfer. Jadi nanti dia jadi miring nggak tajam. Nah, balik lagi ke fungsi yang tadi trim, zoom. Ini fungsinya. Jadi misalkan gini. Ini saya gambar garis begini. Ini kan nggak jelas nih. Ini lancip apa ada chamfernya gitu. Kecil gitu nggak kelihatan. Nah, fungsinya ini di zoom jadi begini. Nanti yang ini kita trim, kasih lingkaran, begini ditandain begini. Nah, yang ini kita skalain di zoom jadi nanti seperti ini. Misalkan gini lingkarannya, misalkan nih. Ini saya trim ya, saya buang. Trim pisaunya ini, enter saya buang yang ini yang di luar lingkarannya. Nah, jadi begini kan. Nah, ini tinggal teman-teman zoom begini. Nanti di sini ada chamfernya. Misalkan tulis chamfer misalkan. Chamfer misalkan distance 10, enter. Di sini gini. Oh, sebenarnya ada chamfernya. Di itu nggak lancip gitu teman-teman. Itu fungsi dari trim sebagai buat zooming seperti itu teman-teman. Nah, sekarang itu udah chamfer ya teman-teman. Lalu fungsi radius gimana? Radius itu bedanya begini. Radius itu kalau di keyboard shortcutnya itu F atau fillet. Teman-teman ketik aja fillet, F, enter, terus muncul komen nih kayak di fungsi chamfer, undo, polyline, radius, trim, multiple. Teman-teman pilih yang radius. Jadi setelah ketik F, ketik R, radius, enter lagi. Radiusnya mau berapa? Misalkan radiusnya 20. Ketik angka 20, enter. Nah, kursornya jadi kotak lagi nih. Ketik di garis yang ingin diradius.
Misalkan garis pertama ini yang di atas, garis kedua yang ini, yang tegak. Ketik di sini. Nah, jadi radius nih. Ujungnya jadi halus, mulus gitu, melengkung teman-teman. Lebih halus dari chamfer. Kalau chamfer kan tadi masih kayak dipotong begitu. Kalau ini halus, kayak diamplas teman-teman. Nah, ini kurang gede radiusnya. Kita pengen gedein lagi. Ketik aja F, enter, R, enter, 50 radiusnya. Enter. Ini radius 50. Nah, 50 nih radiusnya teman-teman. Ini radius 50. Lalu gimana kalau untuk radiusnya yang melengkungnya ke dalam? Misalkan gini. Kita melengkung ke dalam. Teman-teman perlu garis bantu. Misalkan gini. Dari sini ke sini, saya garis bantu begini. Garis bantu begini. Ketik F, ketik R, ketik 20. Misalkan radius 20. Enter lagi. Ini garis yang bantu ini teman-teman klik. Di sini juga klik. Nah, radiusnya ke dalam. Nah, ini kalau teman-teman tarik begini, gambarnya nih. Nah, melengkung ke dalam nih. Coakannya ke dalam. Kalau ini kan keluar. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu yang terakhir setelah kunci radius yang paling banyak digunakan itu kunci dimensi. Nah, di toolbar atas nih ada file, edit, view, insert, format, tools, draw, dimension. Nah, teman-teman klik aja dimension. Di sini dimension. Untuk memberi ukuran. Misalkan dimension linear. Nah, linear itu klik aja linear. Titiknya dari mana ke mana yang mau diukur? Dari sini misalkan ke sini. Tarik. Ini ada ukurannya. Ini berapa ukurannya? Nggak kelihatan. Di zoom itu ada tuh 103,7. Nah, ini supaya kelihatan gimana? Nah, teman-teman klik ini dimensinya. Di sini ada properties nih. Di bawah tulisan help ada yang warna pelangi, ini properties. Klik aja properties, nanti muncul toolbar baru begini. Cari line and row. Nah, ini line and row. Cari row size. Row size itu kan 2,5. Nah, di sini row size itu yang ini nih teman-teman nih. Ini row size nih. Tanda panahnya nih. Ini nggak kelihatan, kecil banget tuh. Gedein teman-teman. Nah, row size. Klik dimensinya, garis dimensinya, terus row size. Bikin aja row size 10 misalkan. Enter. Nah, dia kelihatan tuh teman-teman tuh, putih tuh, kelihatan. Nih. Mulai kelihatan kan row-nya. Nah, untuk ukuran angkanya kita gedein juga, klik dimensinya, properties, cari text. Nih, text height. Tinggi text jangan 2. Klik aja 20, bikin 20, enter. Nah, gede teksnya. Kok ini ada komanya? Pengennya misalkan angka bulat 103. Gampang, teman-teman. Klik lagi dimensinya, ke properties, cari teman-teman di situ toleransi atau primary unit. Nah, ini nih. Toleransi atau primary unit. Nah, di sini ada primary unit. Nih, primary unit. Paling bawah itu ada precision. Di sini ada 0,0. Teman-teman ganti aja 0. Klik sini 0. Oh, jadi 104 dibulatin, 104. Tapi kalau teman-teman ininya desimal di belakang komanya banyak nih, contoh. Precisionnya misalkan 0,00000. Nih, 0,00 ini berapa sih? Banyak tuh. Sebenarnya ini ukurannya 103,676710. Bukan ribet teman-teman. Langsung aja dibuletin begini precisionnya 0. Nah, biasanya kalau di gambar teknik itu ada toleransinya. Misalkan 104 nggak bakal pas 104 teman-teman, pasti ada plus minusnya. 104 plus minus 1 plus minus 2 gitu. Nah, ini untuk ngasih toleransi plus minus, klik lagi dimensinya, pilih ke toleransi ini paling bawah. Di sini toleransi display. Di sini ada beberapa pilihan, symmetric, deviation, limit, basic. Kalau plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3. Jadi plus sama minus sama. Plus minus 1, plus minus 2 gitu. Pilih yang simetrik. Nah, symmetrical, ketik. Nah, plus minus 0,0. Nah, di sini ini juga bisa dihilangin, jangan 0,0. Apa namanya precisionnya. Precisionnya di sini teman-teman ganti nih, tolerance precision, jangan 0,0. 0. Nah, jadi plus minusnya 0. Atau di sini teman-teman ganti di limit uppernya plus minusnya 1, enter.
atau plus minusnya 2, enter. Nah, jadi gini nih teman-teman. Nah, 104 plus minus 2 gitu teman-teman. Tapi kalau beda misalkan plus 2 minus 1, nah teman-teman caranya klik lagi garis dimensinya, ke bawah lagi toleransi. Ini jangan simetrik tapi deviasi, pakai deviasi ini. Nah, batas bawahnya berapa? Kan tadi plus 2 minus 1, berarti yang batas atasnya 2 nih, ini 2, yang batas bawahnya 1, enter. Nah, jadi gini, plus 2 minus 1, jadi 104 plus 2 berarti 106 sampai 103, jadi 103 sampai 106 ini toleransinya. Gitu teman-teman, kalau di gambar ini kan begitu ya teman-teman. Nah, seperti itu memberi toleransi. Nah, untuk radius, ini radius dalam ini berapa nih? Ini ada, klik dimensi, radius nih, cari radius, klik radiusnya di sini, tarik ke sini, klik kiri mouse. Nggak kelihatan kan? Caranya kayak tadi, klik dimensinya, arrow-nya kita perbesar jadi 10, teksnya kita perbesar jadi 20. Nah, R20 nih sebenarnya. Gitu teman-teman. Nah, untuk lingkaran gimana? Kalau lingkaran nih, saya gambar lingkarannya. Ini diameternya berapa nih? Nah, dimensi. Klik diameter nih, diameter. Nah, klik lingkarannya. Klik lingkarannya. Tarik mau ke arah mana nih diameternya? Ukurannya mau di mana? Di dalam lingkaran apa di luar? Kalau di luar begini, nggak apa-apa, tarik aja keluar. Klik kiri mouse. Sama seperti tadi, klik dimensinya. Ke properties. Di sini ada lagi line and row. Line-nya line size, row size-nya bikin 10 biar gede. Teksnya bikin 20. Nah, diameternya ini 165,0. Untuk toleransi dan desimal di sininya teman-teman settingnya seperti tadi di precisionnya ya. Ini untuk dimensi lingkaran. Kalau sudut gimana? Kalau sudut, nah kalau sudut gini, misalkan sudut ini. Ini berapa derajat nih? Ini berapa derajat? Ini berapa derajat? Kalau ini kan udah tahu nih, ini 90 derajat nih. Yang kedua ini 90. Ini berapa nih? Caranya dimension. Nah, cari teman-teman angular nih. Angular, klik garis pertama, klik garis kedua. Nah, di sudut nih. Nah, sudut. Klik di sini kiri mouse. Gedein ini teman-teman. Kayak tadi. Row-nya 10. Teksnya 20. Teksnya 20. Nah, sudutnya itu 65 derajat nih. Ini 65 derajat. Ini 90 pasti nih. Coba aja nih. Dimension. Angular. Klik garis ini. Klik garis ini. Nah, sudut ini. Ini kalau digedein 90 nih. Text height. Text height 20. Oh, 90 derajat teman-teman. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi itu untuk memberi sudut ya teman-teman. Lalu gimana kalau kita angkanya pengen sesuai keinginan kita? Misalkan ini jangan 165 nih, saya pengennya 70, bisa teman-teman diedit secara manual. Misalkan klik dimensinya, ke properties, cari text override. Ini di bagian text, di paling bawahnya ada text override. Sebelum fit, text paling bawah nih, text override. Di sini teman-teman klik aja di sini, edit. Misalkan tadi ingin berapa? 70, 70 aja. Klik enter, 70. Tapi ini nanti bukan dimensi aslinya. Dimensi aslinya itu 165. Cuman ini karena teman-teman pengennya 70, ya 70 aja. Diedit secara manual gitu teman-teman. Nah, itu untuk mode text override. Lalu untuk garis gimana? Garis bisa nih, ada tipe-tipe macam-macam garis nih. Misalkan lingkaran ini. Lingkaran ini saya klik, pengen dijadiin garisnya tebal. Bisa nih, ada di mode sini nih. Di mode ini nih. Ini tebalnya garis. Sama kayak di Microsoft Office. Ini garisnya bisa tebal nih. Ada yang 2,11 mili, 2 mili, ini bisa tebal garisnya. Lalu kalau ini, garis ini, yang sebelahnya ini by layer itu berarti bawaan layarnya. Tapi kalau teman-teman ingin garis putus-putus atau gimana, bisa klik di sini. Nah, di sini ada tipe-tipe garis tuh, putus-putus, apa nih, center, apa ini garis. Kalau di gambar teknik itu kan ada garis tengah ya, garis center.
biasanya titik, garis, titik, garis, titik, garis. Nah ini ada nih center nih, garis center nih namanya. Itu bisa dipakai garis center. Nah, bisa juga garis putus-putus kayak gini, bisa nih, misalkan hidden. Nah, kok nih nggak ada putus-putusnya nih, masih garis nyambung. Ini bukan nggak jadi garis putus-putus teman-teman, cuman nggak kelihatan garis putus-putusnya kecil. Teman-teman perlu gedein. Ini misalkan klik lingkarannya, properties, cari skala. Di sini ada line scale. Nih, mineral line type scale. Ini 10. Teman-teman gedein aja atau kecilin. Misalkan ini nggak kelihatan nih, terlalu gede, jadi gede, nyambung lagi. Jadi dia nyambung kelihatannya. Kecilin aja, jadi ini 1 nih. Jadi 0,01 misalkan. 0,01. Nih, di line enter. Oh, jadi muncul dia. Kurang muncul nih. Kurang kelihatan nih. Ini kalau di zoom putus-putus nih. Kurang kelihatan. Nah, klik kecilin lagi. Misalkan 0,001 atau jadi 6 boleh gitu, atau jadi misalkan 0,0001 misalkan. Kalau jadi putus-putus gitu teman-teman. Ini nanti teman-teman sesuaikan aja. Misalkan garis ini juga bisa dikecilin, tebalnya segimana, by layer misalkan. Nah, seperti itu. Ini misalkan by layer atau gimana gitu teman-teman. Jadi ini bisa diskalain. Nah, untuk diarsir bagaimana? Kalau untuk diarsir atau diberi warna misalkan nih. Ini saya gambar kotak. Ini saya mau kasih warna biru. Teman-teman ke sebelah kiri nih. Sini ada tulisan heads. Fungsi heads ini teman-teman klik. Nah, muncul icon seperti ini. Nah, ini untuk diarsir nih. Ini diarsir. Teman-teman klik yang ini. Select object. Klik objeknya. Enter. Balik lagi ke mode ini. Preview. Nah, udah preview jadi putih, enter aja. Ini bukan putih, ini sebenarnya udah diarsir. Cuman ini arsirannya kecil-kecil sama kayak tadi garis putus-putus. Ini digedein caranya teman-teman. Misalkan klik nih di arsirannya, klik. Nah, skalanya teman-teman gede nih. Nih, pattern scale 10, jangan 10, bikin 20. Enter. 20 udah gede belum? Oh, masih kecil, bikin lagi. Jangan 20. Pattern scale bikin 70. Nah, tuh, ini udah kelihatan arsirannya teman-teman. Garis arsirannya. Nah, lalu gimana untuk mewarnain ini? Sama kayak tadi. Misalkan gini. Ini mau saya kasih warna biru. Teman-teman klik heads, sebelah kiri head, add object, klik ini, enter. Ininya teman-teman ganti, jangan ANSI 31, ganti solid, cari di solid, warna blue, ini blue, preview, nah, enter. Nah, jadi warna biru kayak gini nih teman-teman. Seperti itu untuk memberi warna objek. Nah, gimana kalau ini mau kita plot atau dicetak atau di print? Nah, teman-teman jangan nyetak di print di sini, itu nggak bakal sesuai dengan kertas. Teman-teman pergi ke screen layout, itu ada di sebelah screen model nih. Kursor saya pindah ke screen layout, nih, layout 1. Klik ini, nah ini layout, pindah ke sini. Terus gambarnya dari mana? Ini sebenarnya udah terintegrasi sama screen model, teman-teman. Teman-teman tinggal cari posisi gambarnya di mana. Caranya zoom in, zoom out aja. Scrollnya mainin, teman-teman. Di zoom, dimainin kayak gini. Cari gambarnya tuh. Muncul kan tuh. Nah, kalau udah muncul kayak gini, teman-teman klik tengah scroll gini sampai jadi gambar tangan, kursornya tarik ke sini. Nah, teman-teman zoom in di sini. Misalkan yang warna biru ini mau teman-teman, atau yang diarsir nih mau teman-teman print, cetak. Begini nih. Nah, sini. Ini kan. Ini mau teman-teman cetak, mau teman-teman print kan. Teman-teman kontrol P aja, biasa kontrol print. Preview. Nah, ini kok birunya ke bawah. Ini birunya ke bawah. Supaya ke bawah gimana? Nah, teman-teman di sini ganti. Nih. What to plot. Ya. Di sini kan ada pilihannya nih, display, extend, layout, window. Teman-teman pilih Windows. Kenapa? Karena saya lebih senang pakai Windows. Jadi, kalau Windows itu apa yang ditampilkan di
layar nanti dengan yang di print akan sama, tidak perlu setting-setting lagi. Nah, klik Windows. Ini Windows. Nah, di sini di sebelahnya ada Windows lagi. Klik Windows lagi di sini. Nah, jadi tanda kursor begini, tanda tambah. Yang mau di print yang mana? Yang kotaknya aja, yang di print yang kotak arsiran aja. Klik aja di sini kotak ini, segini yang mau di print. Klik. Nah, preview. Nah, birunya hilang. Ini satu kertas penuh. Ada satu kertas penuh. Gitu teman-teman. Nah, di sini jangan lupa centang center the plot sama fit to paper supaya nanti sesuai dengan ukuran kertasnya. Gitu. Nanti kalau Windowsnya mau di sini, misalkan Windows. Di sini nih Windowsnya nih. Dari sini ke bawah yang birunya nih. Sampai biru gini. Ini ke bawah yang birunya, preview. Tuh, ke bawah lagi yang birunya. Seperti itu teman-teman. Ini bisa langsung di print dengan ukuran kertas A4. Ini ukuran kertasnya bisa teman-teman cari di sini. Paper size. Ini A4, ada B5, ada A5, ada apa banyak di sini teman-teman. Ukuran kertasnya silakan teman-teman cari sendiri di sini. Ini ukurannya kertasnya A4 ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat A4 sama di sini media cetaknya apa, teman-teman silakan ini sendiri. Setelah itu teman-teman bisa langsung cetak ya teman-teman. Nah, itu cara untuk printnya teman-teman seperti itu. Nah, mungkin video kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham, bisa mengerti dengan tutorial singkat ini mengenai fungsi-fungsi yang paling umum digunakan di AutoCAD. Jadi dengan fungsi-fungsi tersebut sebenarnya teman-teman udah bisa membuat sebuah objek, sebuah gambar. Nah, mungkin nanti di video selanjutnya kita akan coba membuat sebuah objek, misalkan membuat sebuah perahu atau sebuah ilustrasi botol air minum, botol air mineral. Kita akan coba buat di video selanjutnya dengan menggunakan AutoCAD ini seperti apa. Nah, jika video ini bermanfaat, teman-teman bisa sharing dengan teman-teman yang lainnya, berbagi yang begitu indah, teman-teman. Nah, untuk video selanjutnya, mungkin nanti saya akan coba buatkan dulu seperti apa videonya dan objek apa yang akan kita buat gitu ya teman-teman. Nah, jangan lupa juga teman-teman subscribe, like, sama komen ya teman-teman. Jika ada masukan atau teman-teman ingin sharing, silahkan tuliskan aja di kolom komentar teman-teman. Cukup sekian video dari saya, sampai ketemu lagi di video-video multi channel selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.